Kalau ditanya lebih lanjut, Bapak Ibu waktu itu dengarnya dari siapa? Itu jangan-jangan dengarnya dari saudara kita yang Muslim, dan itu dari baca Al-Quran. Tetapi sumber yang sebenarnya itu dari Injil Thomas. Saya sudah kasih pengantar dulu ya. Di luar 27 kitab tadi masih ada kitab-kitab yang nggak masuk dalam kitab suci. Masih ingat kalimat itu kan? Nah, contohnya apa? Ada Injil Thomas. Di dalam Injil ini diceritakan Yesus membuat burung dari tanah liat, tiup jadi burung beneran. Jadi kalau Bapak Ibu dulu dengarnya dari orang lain, Bapak Ibu nanti cari Injil Thomas. Lalu di situ juga diceritakan Tuhan Yesus waktu kecil itu main sama anak laki-laki teman-temannya di atap rumah. Bukan di atas genting ya, atap. Beda nggak atap dengan genting? Kalau genting, kalau atap kan belum tentu apa aja atapnya. Nah kalau atapnya dari rumbia itu genting atau bukan? Bukan kan? Atap itu bagian atas yang melindungi rumah. Nah rumah orang Yahudi kan bukan dari genting, tapi dari sotoh kalau baca kisah Daud itu. Nah, Yesus kecil dan teman-temannya main di situ. Salah seorang temannya jatuh dari atap, mati. Lalu ibu dari anak yang mati ini marah kepada Yesus. Kamu sudah dorong anakku sampai anakku jatuh dan mati. Yesus mengatakan, enggak, aku tidak mendorong. Dia jatuh sendiri karena tidak hati-hati. Tapi orang tua anak itu tetap tidak mau terima. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Dia membangkitkan anak itu. Setelah bangkit, ditanya, aku mendorong kamu apa? Lalu anak itu mengatakan, enggak, kamu enggak mendorong aku yang jatuh sendiri, malah kamu yang menghidupkan aku. Ini adanya di Injil Thomas. Lalu tadi kalau mendengar nama itu penjahat yang disalibkan bersama Yesus, itu ada namanya Dismas. Itu bukan dari Injil ngambilnya, tapi dari Injil Nikodemus. Ya, namanya Injil Nikodemus. Kemudian tadi saya menyebut Petrus yang mau meninggalkan Roma di zaman penganiayaan tadi ya. Itu ada sumbernya. Sumbernya dari kisah Petrus. Nah, ada tulisan-tulisan di luar Alkitab berbicara tentang Yesus, tetapi tidak masuk di dalam kitab suci. Bagaimana dengan Injil Barnabas? Namanya doang itu yang ambil nama seorang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Saya dengar pertama kali waktu SMP dulu, Injilmu yang sebenarnya itu kan Injil Barnabas. Kami itu nggak pernah dengar Injil itu. Injil itu dari abad 12 ditulis dalam bahasa Itali. Gak jelas kan? Dari seorang yang mulanya Katolik lalu meninggalkan gereja Katolik, sehingga sama sekali tidak bisa dipercaya kebenarannya. Di situ Bapak akan menemukan Yesus yang waktu mau ditangkap berubah jadi orang lain. Lalu orang lain itulah yang ditangkap. Dari situ udah ketahuan sumber penulisannya dari mana. Sumbernya dari Al-Quran. Kemudian ada lagi Injil Yudas. Iya.
Yudas Iskariot. Ya, Injil Yudas. Itu pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. National Geographic Gramedia. Lalu waktu itu ceritanya jadi begini. Yudas mendapatkan uang karena menjual Yesus. Gramedia dapat uang karena menjual Yudas. Nah, dalam Injil Yudas itu disampaikan begini, Yudas Iskariot itu murid yang paling baik malahan. Kalau dia berkhianat, itu bukan karena maunya sendiri dia berkhianat, tetapi karena Yesus yang menyuruh dia. Jadi bisa dikatakan begini, awalnya gitu ya, di abad 1, abad 2 sampai abad ke-4 itu ada itu Injil-Injil, tulisan-tulisan yang dalam tanda kutip menjawab penasaran orang. Bapak Ibu juga mungkin ada yang tahu cerita ini ya. Yesus digendong, masih digendong baru dilahirkan, masih digendong oleh Maria, lalu pulang ke kampungnya, lalu orang-orang pada curiga, ini orang ini bisa punya anak padahal nggak punya suami. Yesus yang masih digendong ini yang ngomong, menjelaskan bahwa ini bukan karena ibunya yang berlaku nggak benar. Itu dari Injil masa kanak-kanak Yesus bahasa Arab, Injil Tuhulia. Nah kemudian begini, saya nggak mau bicara yang lebih lanjut. Jadi sebelum tadi kan Bapak Ibu dengar cerita-cerita ini dari sumber lain gitu kan ya. Nah saya jawab Bapak Ibu, ternyata sumber aslinya itu dari Injil-Injil, dari tulisan-tulisan gereja awal yang nggak masuk dalam kitab suci. Paling bisa dikatakan paling muda ya abad ke-4 yang bicara seperti ini. Nah kemudian begini, kalau kita membaca Injil itu kan tidak semua hal diceritakan kan ya. Yohanes sudah mengatakan kalau semua ditulis dunia nggak cukup untuk menampung gulungan kitabnya. Kemudian begini, kalau membaca kisah masa kanak-kanak Yesus itu kalau di Injil Matius cuma bab 1, bab 2 aja. Itu kunjungan orang Majus, Yesus yang dibawa lari ke Mesir karena pembunuhan bayi Bethlehem. Ya begitu. Kalau di Injil Lukas, Yesus lahir di kandang, gembala datang, Yesus dipersembahkan, Yesus dibawa pulang ke Nazaret. Terus habis itu tahu-tahu umur 12 pergi ke Yerusalem. Udah begitu. Tahu-tahu Yesus umur berapa? 30. Itu siapa yang ngomong kalau Yesus mulai kerja umur 30? Lihat Lukas bab 3. Lihat sendiri. Nah, kalau informasi umur 30 kan saya nggak pernah menyalahkan. Yang saya tanya, bisa mengatakan begitu dari mana sumbernya? Bab 3. Jadi ketika Yesus mulai karyanya, dia berumur kira-kira 30 dan orang mengenal dia sebagai anak Pak Yusuf. Itu kan? Ayat berapa itu? Berapa? 23. Jadi hanya itu yang diketahui tentang awal hidup Yesus. Dan kemudian muncullah macam-macam pertanyaan.
Sejak kapan Yesus itu sadar kalau dia adalah Tuhan? Jawabnya gitu. Sejak kapan Tuhan Yesus punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukan mukjizat? Bukan Bapak Ibu yang harus jawab sekarang. Tapi pertanyaan itu dari awal sudah muncul. Tapi tidak ada jawabannya di Injil kan? Maka kemudian ditulislah Injil-Injil seperti yang saya contohkan tadi. Jadi awalnya malah ada yang bilang Yesus kecilnya nakal ya. Ada yang ganggu, balasnya pakai puasa. Jadi ada cerita-cerita tentang masa kanak-kanak, masa kecil. Dan itu dalam tanda kutip menjawab penasaran, keingintahuan, pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang membaca, mendengar kisah tentang Yesus. Pertanyaan yang seringkali disampaikan sampai sekarang, Injil bicara hanya sama Yesus umur 12 atau umur 30. Wah, umur 12 sampai 30 kemana? Ya, tuh muncul penasaran lagi kan. Udah mengatakan Yesus ke India. Iya. Tibet, belajar di antara para ini apa namanya orang-orang suci Buddha. Nah, kemudian itu juga bisa dicari sumbernya dari mana. Katanya ada buku di biara itu yang berbicara tentang seorang yang bernama Isa, yang menemukan itu seorang wartawan Rusia. Pantesan Yesus pinter buat mukjizat karena belajarnya di situ. Lalu yang lain lagi, Yesus ke Mesir belajar dari para ini ahli-ahli nujum itu. Dan dia mengatakan badan Yesus banyak tatonya. Ini tatonya bukan soal seni tato, tapi orang belajar ilmu-ilmu kuno itu ada tandanya di badan raja. Sudah hitam juga. Itu yang hal-hal yang muncul dalam perjalanan waktu dari abad kedua. Tapi kemudian begini, kalau ketemu yang seperti itu terus harus bagaimana? Biasanya di antara umat Katolik, kalau ada sesuatu yang menghebohkan, didengarkan, dipelajari. Tapi Injilnya malah nggak pernah dipelajari. Yang benar nggak dipelajari. Yang nggak benar jadi. Kalau ketemu yang aneh, heboh itu, pelajari. Misalnya waktu itu ya, ketika muncul Injil Yudas, memang ramai, di mana-mana ada seminar dan seminarnya seru. Waktu ada ini novel Da Vinci Code, rame seminar di mana-mana karena orang-orang pada gelisah. Tapi kalau ditanya sudah belajar Injil yang benar atau belum? Umumnya belum. Jadi yang perlu dilakukan apa? Pelajari yang benar. Injil yang kita terima sebagai kitab suci. Habis itu kalau mau main-main, mau belajar lain-lain, silakan. Tapi jangan sampai, ya itu tadi. Cuma ada ini ramai ini belajar, ini ramai ini belajar di sini, tetapi yang utama malah nggak diurus, nggak dipelajari. Nah, sikap yang seperti itu akan merugikan diri sendiri. Nah, kemudian begini. Kalau memang ada Injil-Injil, tulisan-tulisan di luar kitab suci, lalu berarti waktu itu ada begitu banyak tulisan ya, sudah pasti lebih dari 27. Nah kemudian kenapa yang masuk dalam kitab suci cuma 27? Bapak Ibu minta maaf ya, nggak usah ngasih usulan. Kurang kok digenepi 30.
Tapi begini, ingat tadi di salah satu surat itu kan disebutkan kalau terima surat ini baca di depan jemaat gitu kan. Termasuk surat kepada jemaat Galatia yang menyimpan kata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, surat ditujukan mula-mula hanya kepada orang Tesalonika. Tapi kemudian surat ini bagus, perlu untuk pengajaran iman. Maka suratnya kemudian difotokopi, dikopi, disalin, kemudian salinannya dikirim ke jemaat lain. Disalin lagi, dikirim ke jemaat lain. Nah, tulisan-tulisan seperti itu kemudian diterima di banyak jemaat. Nah, memahaminya begini saja. Bapak Ibu silahkan mengingat jemaat-jemaat yang dituju oleh surat Paulus. Mana saja? Terus Roma, Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Ya, itu sudah ada banyak jemaat. Jangan lupa di Yerusalem, Yudea, Samaria, Syria itu ada banyak jemaat. Jadi surat diterima, dinilai baik. Bahkan setelah Paulus nggak ada pun, surat masih disalin, dikirim ke jemaat lain untuk dibacakan. Injil-injil juga seperti itu. Ingat Petrus ngirim surat dari Roma kan? Yang nulis Markus. Injil Markus itu ditulis untuk jemaat Roma. Tapi kemudian setelah dibaca oleh jemaat dan jemaat melihat bahwa ini sesuai dengan iman, kemudian Injilnya ditulis ulang, dikirim ke jemaat lain, dan seterusnya. Injil Yohanes itu nulisnya di Efesus. Efesus itu adanya di Turki. Hal yang sama terjadi. Injil dibaca, diterima sebagai kitab yang diinspirasi, penulisnya dibimbing oleh Roh Kudus. Ini layak, ini menjadi kitab yang menjadi kitab suci. Lalu itu dikirim, dikandakan, dikirim. Nah, penentuan ini kitab-kitab ini nomor satu itu adalah diterima di banyak jemaat. Itu syaratnya. Sekali lagi Bapak Ibu sudah nggak bisa revisi, tapi kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Banyak jemaat yang menerima ini sebagai kitab suci, maka ini masuk kriteria. Kemudian isinya menyampaikan iman akan Kristus, diterima. Nah, itu yang kemudian ya membuat kitab-kitab yang tidak mencerminkan iman akan Kristus, contohnya Injil Yudas tadi, yang masuk dalam kitab suci. Tapi ada juga tulisannya bagus, tapi nggak masuk kitab suci. Nggak saya sebut tadi, karena isinya menyangkut bukan cerita, tapi ajaran-ajaran. Ada Injil Yakobus, kemudian ada yang lebih belakangan, tapi sangat penting Bapak Ibu nanti bisa cari surat dari Gembala Hermas. Tulisannya bagus, tapi nggak masuk kitab suci karena tidak tersebar. Dan kemudian ya jadilah jumlah kitab 27 seperti yang kita miliki ini sekarang ini. Ada loh ya kitab yang ini isinya kok miring. Antara surat 2 Petrus dengan surat Yudas. Nanti kita lihat ada miring-miringnya. Tapi yang kenapa? Kemudian Bapak Ibu, Timotius, Titus akan ketemu hal-hal yang mirip di sini. Diterima sebagai kitab suci, lalu diteruskan sampai kepada kita ini sekarang. Baik, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan?
Bapak Ibu, jadwalnya dibagikan nggak? Minggu depan kita belajar. Baru flyer itu aja. Nanti akan tiap kali pertemuan kita ganti tema. Nanti kita akan lihat proses penulisannya. Nanti kita akan lihat, jangan sampai sudah belajar kitab suci masih bicara tentang Tuhan di surga, dikte, penulis dengerin, lalu mencatat. Kecewa kalau mikirnya begitu. Tapi apa artinya kalau begini? Bapak Ibu, bacaan kedua, lektor bilang apa di awal? Bacaan kedua, lektornya bilang apa? Bacaan diambil dari surat Paulus. Di akhir bacaan lektornya ngomong apa? Sabda Tuhan atau sabda Paulus? Nah, yang nulis Paulus kok jadi sabda Tuhan? Nah, nanti di pertemuan berikut. Tapi sekarang silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lebih dulu. Ya, silakan. Nama Laodikia juga muncul di Korintus. Ada yang mengatakan surat kepada jemaat di Laodikia itu masuk dalam salah satu bagian di surat Korintus. Tapi kemudian ada yang nggak bisa terima. Ada surat untuk jemaat di Laodikia, Paulus nulis surat kepada jemaat di Laodikia, dan kemudian suratnya nggak ditemukan lagi, nggak digandakan waktu itu. Terus nyarinya kemana? Tidak tahu lagi. Dan tidak semua tulisan itu memang terawat. Sekarang begini, Bapak Ibu membaca kitab Yesus bin Sirah, pernah baca atau belum? Kitab ini yang Bapak Ibu miliki di bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Padahal bahasa Yunaninya itu terjemahan dari bahasa Ibrani. Teks Ibraninya mana? Nggak tahu. Udah musnah, hilang. Sirah, kemudian Tobit, Yudit, Makabe, itu teksnya sudah nggak ada lagi yang bahasa Ibrani. Surat kepada jemaat di Laodikia, kemungkinan jawabannya itu masuk ke satu bagian di surat Korintus, atau memang sudah nggak ada. Hanya begitu jawabannya. Ya, silakan. Itu sama dengan dari Yesus yang bicara tadi. Yesus dari Injil Tufulia, Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab. Bukan. Kok saya nggak nyebut Injil Tufulia, Injil masa kanak-kanak Yesus dalam bahasa Arab. Injil Yudas itu yang bicara tentang Yudas murid setia. Itu yang nulis siapa? Yang nulis apa sama? Yang memuncul. Apakah perlu tahu siapa yang nulis? Jawabannya itu cuma saya nggak tahu. Tapi sumber-sumber itu sekarang bisa didapatkan online.
Jadi ibu mau belajar itu lebih lanjut, bapak ibu mau belajar lebih lanjut, silakan cak. Kalau ditanya siapa yang nulis, jawabannya kan tidak tahu. Orang-orang dulu itu nggak penting siapa yang nulis, nggak ada kepentingan. Yang menjadi penting adalah saya menulis, tulisan saya dibaca, itu yang penting. Kalau sekarang tulisan siapa? Kadang-kadang akan ketemu tulisan orang lain diambil, dikasih nama saya. Iya. Nah, seolah-olah nama saya yang penting. Dulu orang nggak bingung dengan siapa yang nulis. Jadi ceritanya itu kan Maria mengandung dari Roh Kudus itu. Nanti Bapak Ibu kalau dialog dengan saudara-saudara kita yang muslim, jangan salah, kalau bicara sama-sama bicara Roh Kudus, yang ada di pikiran kita dengan yang ada di pikiran mereka lain. Jadi seringkali nggak ketemu. Roh Kudus yang kita pikirkan beda dengan yang mereka pikirkan. Roh Kudus sama dengan Jibril, nggak ketemu lagi. Sama-sama menyebut Tritunggal. Kita mengatakan satu Allah Tritunggal, tapi mereka mengatakan tiga Allah. Siapa tiga itu? Bapa, Yesus, Maria. Tidak nyambung kan dengan yang di pikiran kita. Ini kalau dialog nggak ketemu ya begitu. Karena yang kita pikirkan dengan yang mereka pikirkan memang berbeda. Nah kemudian Maryam pergi lalu melahirkan di bawah pohon kurma itu, terus harus pulang ke kampungnya kan. Orang kampungnya kan pada heran, nggak punya suami kok punya anak. Lalu mereka bertanya, bagaimana kamu bisa punya anak tanpa suami? Nah, biarkan yang ada di gendonganku itu yang jawab. Jadilah bayi Yesus bicara. Tapi kisah ini sudah ada jauh sebelum. Ya begitu ceritanya. Tapi saya tidak mengajak Bapak Ibu belajar apologetika. Nanti kalau saya ngomong begitu direkam. Ini apologetik itu. Saya mau ngajar yang seperti itu, saya mau ngajar diskusi itu syaratnya itu. Baik, ada lagi? Ya silakan. Terima kasih Pak Her. Ini kan surat-surat Paulus ini kan kebanyakan untuk di luar ya, di luar Israel maksudnya. Kayak di Roma, di itu segala macam. Terus itu mungkin jadi Paulus ini jadi rasul yang untuk segala bangsa gitu. Lalu internasional gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah kalau surat-surat yang berasal dari Yerusalem sendiri itu apa? Yakobus atau apa Pak? Gimana? Silakan buka Kisah bab 8 1 sampai 3. Berapa Pak? Kisah 8 1 sampai 3. Ya, penganiayaan terhadap jemaat Ya. Yerusalem. Lihat di situ di 3 ayat itu terjadi penganiayaan di Yerusalem kan? Ya. Terus para anggota jemaat pergi meninggalkan Yerusalem. Lalu yang tertinggal di situ siapa? Kecuali rasul-rasul kan ya. Nah sekarang pindah ke Galatia bab 2. Bab 1 atau bab 2. Tapi buka surat Galatia. Galatia Bab 1. 1.
dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia itu namanya. Lihat ayat 18 dan 19. Ya, ada siapa di situ? Lihat ya, Paulus pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas, itu nama lain dari Petrus. Kemudian ayat 8 ayat 19 ketemu sama Yakobus. Yakobus ini bukan Yakobus anak Zebedeus ya. Yakobus saudara Yesus. Nah, Yakobus anak Zebedeus sudah dibunuh, muncul sebentar dibunuh. Ini disebutnya Yakobus saudara Tuhan Yesus. Lihat bab 2 ayat 9. Lihat 3 orang, Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Petrus sudah kita lihat pergi ke Roma, itu kan ya. Yohanes itu ke Efesus. Yakobus di mana? Kira-kira dia yang di Yerusalem. Dan dia yang nulis surat tadi. Yang nulis surat untuk 12 suku di perantauan tadi. Ya hanya begitu. Kenapa kok Yerusalem tidak jadi pusat lagi gitu. Awalnya kalau kita baca kisah para rasul bab 2, dari bab 2 ya sampai bab 11 Yerusalem, ya minimal bab 8 tadi ya, Yerusalem jadi pusat. Tapi di Yerusalem gak aman, penganiayaan. Lalu para pengikut Yesus pergi ke arah utara, dan kemudian pusat pemberitaan Injil pindah dari Yerusalem ke Antioquia. Di situ kita ketemu dengan Paulus, Barnabas ada di situ. Dan pemberitaan Injil yang ke arah barat, ke arah Eropa, pusatnya di situ. Di Antioquia. Dan kemudian dari Antioquia ada juga pusat kekristenan yang berikutnya, itu di Mesir, Alexandria. Kemudian yang barat dari Antioquia, kemudian juga ke Roma. Dari Roma pusat berikutnya Konstantinopel. Yerusalem menjadi awal, tetapi kemudian tidak terus-menerus menjadi pusat karena situasi seperti itu. Ya, begitu ceritanya. Kalau yang ke Mesir itu siapa yang bawa? Hah? Kalau yang ke Mesir itu siapa yang bawa? Rasul siapa yang bawa? Nanti silahkan kunjungi Mesir, ya. Dan kita akan bisa lihat Paus pertama gereja Koptik itu bukan Petrus, tapi Markus. Nah, sejarahnya seperti apa saya belum belajar. Tapi Paus pertama bukan Petrus, Markus. Dan di sana ada gereja sendiri, gereja Koptik. Ya. 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 Masih ada apa enggak? Selesai. Baik, untuk yang berikutnya Bapak Ibu tolong nanti baca Lukas, pendahuluan Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Ya, Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Kemudian nanti ini baca juga ini ya, yang Yesus yang menyembuhkan orang yang pendarahan itu di Markus dan Lukas. Cari, ada, pasti ada. Yesus yang menyembuhkan orang yang pendarahan di Markus dan di Lukas. Kurang apa enggak? Kalau kurang, Matius bab 5 dan Lukas bab 6. Ya, begitu dulu. Terima kasih. Selamat malam.
Matius 5 dan Lukas 6. Jadi sekali masuk PR-nya langsung banyak.